Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan bahwa di zaman jahiliyah ada seorang pedagang. Ia masuk Islam karena mimpi ketika tinggal di Syam. Dalam mimpi, ia melihat matahari dan bulan berada di pangkuannya. Ia mengambil dan menegaknya, lalu memakaikan selendang kepada matahari dan bulan itu. Ketika bangun, ia menemui pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpi tersebut. Tibalah Abu Bakar di tempat pendeta. Ia ceritakan mimpinya dan minta supaya ditafsirkan. Pendeta itu berkata, "Dari mana engkau?" Abu Bakar menjawab, "Dari Makkah." Pendeta bertanya kembali, "Dari suku mana?" Abu Bakar pun menjawab, "Dari suku Taim." Pendeta bertanya, "Apa urusanmu?" Abu Bakar pun menjawab, "Berdagang." Pendeta berkata, "Akan datang di zamanmu seorang lelaki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad Al-Amin, dan dia adalah Nabi akhir zaman. Seandainya bukan lantaran dia, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan para nabi dan rasul, sedang ia pemimpin para rasul dan penutup dari para nabi. Engkau akan masuk agamanya, menjadi pembantu dan khalifah sesudahnya. Inilah tafsir mimpimu." Pendeta itu berkata, "Aku dapatkan sifatnya dalam Taurat, Injil, dan Zabur. Aku telah masuk Islam dan menyembunyikan Islamku karena takut orang-orang Nasrani." Tatkala Abu Bakar mendengar sifat Nabi dari pendeta itu, lunaklah hatinya dan timbul keinginan untuk mengunjungi beliau. Abu Bakar datang ke Makkah untuk mencari, lalu ia bertemu beliau dan langsung mencintai serta berat untuk berpisah dengannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan tekan subscribe, like, dan komennya. Setelah keadaan itu berlangsung lama, pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hai Abu Bakar, setiap hari kau datang dan duduk bersamaku, namun kau tidak masuk Islam." Abu Bakar berkata, "Andai kata engkau seorang nabi, haruslah engkau mempunyai mukjizat." Maka bersabdalah Nabi, "Tidak cukupkah mukjizat yang engkau lihat di Syam dan telah dijelaskan oleh pendeta yang memberitahumu tentang keislamannya?" Tatkala Abu Bakar mendengar perkataan itu, ia pun mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah." Abu Bakar masuk Islam dan menjalaninya dengan baik. Diceritakan bahwa ada dua orang Majusi bersaudara di zaman Malik bin Dinar. Kedua orang itu menyembah api. Seorang berumur 73 tahun dan yang lain berumur 35 tahun. Saudara yang muda berkata kepada yang tua, "Marilah kita coba apakah dia menghormati dan membakar kita sebagaimana ia membakar orang yang tidak menyembahnya. Apabila api menghormati, maka kita akan menyembahnya. Jika tidak, maka sebaliknya." Saudaranya menjawab, "Baik." Mereka pun menyalakan api. Kemudian saudara yang lebih muda berkata kepada yang lebih tua, "Apakah engkau meletakkan tanganmu dulu atau aku?" Saudaranya menjawab, "Engkau sajalah yang mulai." Maka saudara yang lebih muda meletakkan tangannya di api dan terbakarlah jarinya. Ia menjerit dan menarik tangannya dari api. Ia berkata, "Aku menyembahmu selama 35 tahun, namun engkau mengganggu." Kemudian ia berkata, "Wahai saudara, marilah kita menyembah satu Tuhan yang andai kata kita berdosa dan meninggalkan perintahnya 500 tahun, niscaya dia tetap akan memaafkan
bersahabat dan istighfar sekali. Saudaranya yang lebih tua menjawab, marilah pergi menemui orang yang bisa menunjukkan jalan lurus dan mengajari kita tentang agama Islam. Keduanya sepakat untuk menemui Malik bin Dinar untuk mendapatkan penerangan mengenai Islam. Keduanya pergi dan bertemu dengannya di pinggir kota Basra. Ketika sedang menasihati orang banyak yang berkumpul di sekelilingnya. Tatkala keduanya bertemu Malik bin Dinar, berkatalah saudara yang lebih tua kepada yang lebih muda, saya rasa aku tidak pernah masuk Islam karena sebagian besar umurku telah melewatkan untuk mendengar agama. Seandainya aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Muhammad, niscaya keluarga dan tetanggaku akan menjelekkanku. Tapi lebih kusukai daripada mereka menjelekkanku. Saudara yang lebih muda berkata, jangan lakukan itu. Kecaman mereka bisa hilang, sedangkan api itu kekal, tidak bisa hilang. Saudaranya itu tidak mau tahu, maka berkatalah saudara yang lebih muda, pergilah kau dengan urusanmu, kau celaka, anak orang celaka, hai orang yang batil di dunia dan di akhirat. Kemudian pergilah saudara yang lebih tua dan tidak masuk Islam. Saudara yang lebih muda datang bersama anak-anak dan istrinya. Mereka masuk Islam di antara manusia, di majelis dan duduk hingga Malik selesai berbicara dan memberikan nasihat. Kemudian pemuda itu bangkit dan menceritakan kisahnya. Mohon supaya diterangkan tentang Islam. Malik pun menerangkan kepada mereka tentang Islam secara keseluruhan. Orang-orang pada menangis karena gembira dan pemuda itu ingin pulang. Berkatalah Malik kepadanya, duduklah hingga kukumpulkan sedikit uang dari teman-temanku untukmu. Pemuda itu menjawab, aku tidak ingin menjual agama dengan dunia. Pergilah. Pemuda itu masuk ke suatu desa dan mendapati di situ sebuah rumah yang baik. Ia tinggal di situ. Esokan hari sang istri berkata kepadanya, pergilah ke pasar, carilah pekerjaan dan belilah dengan upahmu sesuatu yang bisa kita makan. Kemudian ia pergi ke pasar. Ternyata tidak seorang pun yang menggunakan tenaganya. Pemuda itu berkata dalam hatinya, aku akan bekerja di masjid karena Allah. Ia pun masuk masjid terasing dari jamaah, sholat di situ hingga malam. Kemudian pulang ke rumah dengan tangan hampa. Bertanya sang istri, tidakkah engkau mendapat suatu hari ini? Pemuda itu menjawab, wahai istriku, hari ini aku bekerja untuk raja, namun ia tidak memberikan sesuatu kepadaku. Barangkali ia akan memberiku besok. Mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Esokan hari ia pergi ke pasar, namun tidak mendapat pekerjaan. Pergilah ia ke masjid dan bersembahyang di situ hingga malam. Kemudian pulang dengan tangan hampa. Istrinya bertanya lagi, tidakkah engkau mendapat sesuatu hari ini? Pemuda itu menjawab, kemarin aku telah bekerja untuk raja. Aku berharap besok Jumat ia memberiku sesuatu. Mereka pun tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Keesokan hari, yaitu hari Jumat, pergilah pemuda itu ke pasar, namun tidak mendapatkan pekerjaan. Pergilah ia ke masjid, lalu sholat 2 rakaat dan mengangkat tangannya. Seraya berkata, Tuhanku, junjunganku, dan pemimpinku, Engkau telah memuliakanku dengan Islam, memahkotaiku dengan mahkota Islam, dan memberi petunjuk kepadaku dengan petunjuk Islam. Dengan kehormatan hari mulia yang diberkati dan besar nilainya di sisimu, yaitu hari Jumat, aku mohon kepadamu agar menyingkirkan dari hatiku pemikiran mengenai nafkah anak-anakku dan memberi rezeki. Karena demi Allah, sesungguhnya aku malu terhadap istri dan anak-anakku dan mengkhawatirkan berubahnya keadaan mereka yang baru masuk Islam. Kemudian pemuda itu mengerjakan sholat 2 rakaat. Tatkala tiba waktu siang, pemuda itu sholat, sedang anak-anaknya dalam keadaan sangat lapar. Seorang laki-laki datang ke rumah pemuda itu dan
mencuci sapu tangan. Orang itu berkata, "Ambillah piring ini dan katakanlah kepada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya dalam 2 hari." Ia berkata, "Dengan baik." Kami tambah upahnya khusus pada hari ini, yaitu hari Jumat, karena amal yang dalam hari ini dianggap banyak oleh Raja yang Maha Perkasa. Perempuan itu mengambil piring tersebut. Ternyata dalamnya terdapat 1000 dinar. Ia mengambil 1 dinar dan pergi kepada penjual uang yang ternyata uang Nasrani. Kemudian ia menimbang uang itu, beratnya bertambah 1 miskol menjadi 2 miskol. Orang Nasrani itu melihat ukirannya. Tahulah ia bahwa uang itu hadiah dari akhirat. Ia bertanya kepada perempuan itu, "Dari mana engkau mendapat ini?" Perempuan itu menceritakan kisahnya. Orang itu berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentang Islam." Orang itu pun masuk Islam, lalu memberi perempuan itu 1000 dirham dan berkata, "Belanjakanlah, dan jika sudah habis, beritahu aku." Selesai sholat, pemuda itu pulang ke rumah dengan tangan hampa. Ia beberkan sapu tangan dan memenuhinya dengan tangan. Dalam hati berkata, "Seandainya istriku bertanya mengenai isi sapu tangan ini, akan kujawab bahwa sapu tangan ini berisi tepung." Ketika tiba di rumah, ternyata sudah lengkap hamparan tempat tidur, aroma bau makan. Ia letakkan sapu tangan di pintu supaya istrinya tidak tahu. Pemuda itu menanyakan keadaan istri dan hal-hal yang dilihat di dalam rumah. Perempuan itu menceritakan kisahnya kepada suami, hingga ia pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pernyataan syukur. Kemudian perempuan itu bertanya, "Apakah yang kau bawa dalam sapu tangan itu?" Pemuda itu menjawab, "Jangan tanyakan kepadaku." Pergilah perempuan itu mengambil sapu tangan dan membukanya. Ternyata tanah yang berada dalam sapu tangan itu telah berubah menjadi tepung dengan izin Allah. Sekali lagi, pemuda itu bersujud sebagai tanda syukur dan taat ibadat kepada Allah hingga akhir hidup. Al-Fakir rahimahullah berkata, "Angkatlah tanganmu ke langit dan katakanlah, dengan berkah kehormatan hari Jumat, ampunilah dosa-dosa kami dan lenyapkanlah kesusahan kami." Pemuda ini ketika berdoa kepada Allah mengambil syafaat hari Jumat hingga dipenuhi kebutuhannya dan diberi rezeki dari tempat yang tidak terduga. Maka demikian pula kita apabila berdoa pada hari Jumat, semoga Allah memenuhi kebutuhan kita. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Tuhan yang Maha Pemurah. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, share, dan komennya.